Selamat siang, hari ini tanggal 13 September 2022, mahasiswa PPG Angkatan 2022 atas nama Nazlatun Wahdazam itu kami persilakan. Di mute, Bu. Di unmute. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah. Sehat. Mohon maaf, Ibu Jambak, di unmute dulu, Bu. Jambak, di unmute itu. Suaranya di unmute, suara Ibu nggak kedengaran. Iya. Iya Pak, benar. Berarti diulang lagi ya Pak, itu gimana? Ya, diulang lah, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus. Gimana? Tadi dari rumah sebelum ke sekolah apa udah sarapan? Sudah. Oh, sarapan itu penting ya. Karena kalau kita sudah sarapan dari rumah, maka tubuh kita sehat dan otomatis kita bisa maksimal untuk mengikuti pembelajaran hari ini dari Ibu, ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka Ibu beritahu dulu kita melakukan pembelajaran daring ya, yaitu pembelajaran melalui Zoom. Ya, karena pembelajaran melalui Zoom ini atau model daring ini penting anak-anak. Karena kenapa? Di zaman yang lebih ke depan ini nanti yang lebih populer itu adalah bagian IT. Jadi anak-anak Ibu dengan mengikuti pembelajaran daring mulai dari sekarang, maka otomatis nanti anak-anak Ibu bisa terbiasa, ya. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya nanti pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, di sini Ibu pilih anak Ibu yang duluan masuk di Zoom tadi ya, yaitu Clara, untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Clara, Ibu persilahkan. Bagus, terima kasih Clara. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen ya anak-anak Ibu kelas 5 silakan buka Google Form-nya ya sayang ya. Di situ nanti Ibu akan mengabsen masing-masing siswa ya. Atau Ibu langsung aja memanggil namanya Joel, Alan, Juwita, Clara, Gesta, Resta. Berarti semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir ya nak ya? Bagus. Baik anak-anak Ibu semuanya, untuk lebih menyemangati kita pagi ini, mari kita dulu melakukan tepuk PPK ya. Dimulai, 1, 2, 3. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, bagus. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa tercinta kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila, ya. Nah, biar Ibu screen dulu sayangnya.
Sudah anak Ibu? Di sini nanti kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Jadi Ibu harap nanti anak-anak Ibu harus mengikutinya dan tenang ya. Mulai ya, Nak. Pancasila Akulah pendukungmu, proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, adil makmur tanpa syarat, pribadi berbangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. bagus. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak Ibu semuanya. Ayo, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Coba, siapa yang mau jawab? Nah, coba si Gesta. Denah kandang kelinci. Bagus, yaitu tentang denah kandang kelinci. Nah, dari denah kandang kelinci itu, apa aja yang kita ketahui kemarin anak-anak? Coba, siapa yang mau jawab? Sebo. Nah, coba Joel. Melihat ukuran atau besarnya kandang kelinci. Bagus ya. Kita dapat melihat ukuran kandang kelincinya besar dengan yang kecil. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita ketahui dari denah kelinci kemarin? Nah? Ayo, siapa yang tahu? Tentang kelinci yang lagi yang lagi bersenang-senang di dalam kandang kelinci. Baik, anak-anak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, yaitu pembelajaran kelima. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, untuk mendapatkan hasil tujuan yang baik nanti pada pembelajaran kita hari ini, maka anak-anak semua harus tahu tujuan pembelajaran. Nah, coba didengar ya. Yang mana setelah nanti membaca teks dan berdiskusi, maka kalian semua dapat menentukan ide pokok dari teks cerita dengan tepat. Seterusnya, dengan dan berdiskusi, peserta didik atau anak-anak Ibu semuanya dapat melaporkan ide pokok dari teks cerita dengan tepat. Seterusnya, setelah mengamati gambar, kalian semua dapat menganalisis karakteristik hewan vertebrata dan hewan vertebrata dengan tepat. Seterusnya, setelah kalian mengamati gambar nantinya, maka kalian dapat menguraikan karakteristik siput sebagai hewan vertebrata. Nah, yang seterusnya, dengan kalian telah melakukan diskusi nanti, maka kalian dapat menyusun model sederhana karakteristik hewan vertebrata, yaitu siput dengan teliti. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Coba dilihat ya.
Coba dilihat dan dipahami dari gambar yang Ibu tampilkan ini. Bagaimana anak-anak sudah dilihat? Nah, Ibu bertanya sekarang. Dari hasil penglihatan kalian terhadap gambar ini, apa yang kalian ketahui? Coba, siapa yang mau jawab? Coba si Gesta. Bagus, yaitu manusia dan hewan. Selanjutnya, apa lagi? Coba, Clara. Bagus, berlari, melompat, berjalan. Apa yang berlari? Apa yang melompat? Coba Resta. Kelinci. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari gambar ini terdapat hewan kelinci dan juga situ, yang mana mereka sedang melakukan aktivitas berjalan, melompat, dan meloncat. Terus, baik anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya marilah anak-anak Ibu mengamati video pembelajaran kita hari ini ya. Nanti di sini anak-anak Ibu mengerti dan memahami dan sekaligus menulis setiap hal-hal penting dari video pembelajaran ini. Ya, kita mulai ya, Nak ya. Didengar ya anak-anak Ibu.
Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah diamati videonya yang barusan Ibu putar? Nah, setelah mengamati video tersebut, apa saja yang kalian ketahui tentang video tersebut? Coba, siapa yang mau jawab dulu? Setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian ketahui dari cerita tersebut? Ayo, siapa? Coba, Gesta. Ya, betul. Tentang organ gerak hewan. Nah, selanjutnya apa lagi? Tentang organ gerak hewan apa ya, Juwita? Tentang organ gerak siput dan kelinci. Ya, bagus. Tentang organ gerak hewan, siput, dan kelinci. Selanjutnya siapa lagi? Nah, coba Juwita lagi. Menentukan ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Bagus. Tepuk tangan buat Juwita. Ya, ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi yang mengetahui apa yang terjadi dari video yang barusan Ibu putar tadi? Saya, Bu. Coba Clara. Membuat tisin. Bagus, membuat organ gerak hewan vertebrata dan vertebrata dengan bahan plastisin. Ya, nah ya. Nah, selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Yaitu hewan-hewan yang dikelompokkan di bagian avertebrata dan juga hewan di vertebrata. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, di video ini tadi kita telah mengetahui bahwasannya arti dari vertebrata itu apa dulu? Coba, Juwita. Hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Juwita. Yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau seandainya vertebrata itu artinya apa? Coba, Resta. Bagus, yaitu tulang yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, seterusnya, apa saja itu hewan vertebrata, nak? Saya, Bu. Coba Clara. Ayam. Ya, terus? Kucing. Ya. Sapi. Coba. Bagus, tepuk tangan buat Clara. Terus. Kalau hewan vertebrata, coba sebutkan. Kawan dulu. Ubur-ubur, cacing, cumi-cumi, bintang laut, ular, Dan sebagainya. Bagus. Itu hewan tersebut biasa kita lihat di sekeliling kita, kan? Iya kan? Hewan-hewan tersebut biasa kita lihat ada di sekeliling kita, kan, nak? Iya. Nah, seperti siput. Nah, siput itu sudah tidak asing lagi buat kita. Kita bisa mengetahui yang mana itu yang disebut hewan ataupun siput. Begitu juga dengan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, yaitu salah satunya tadi yang disebut anak-anak Ibu, kambing, kelinci, ya, buaya, dan sebagainya. Itu juga tidak asing lagi bagi kita karena hewan tersebut ada di sekitar kita. Baik, anak-anak Ibu semuanya, untuk lebih jelas lagi, di sini Ibu tampilkan contoh-contoh daripada hewan vertebrata. Ya, salah satunya tadi telah anak-anak Ibu sebutkan, yaitu coba sebutkan bersama-sama.
Ikan, buaya, ayam, kelinci, kelelawar. Bagus. Itu adalah jenis hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, ya. Jadi kalau seandainya nanti kita ditanyakan tentang apa saja itu contoh hewan vertebrata, maka anak-anak ibu sudah bisa menjawab, ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita masuk pada contoh hewan avertebrata. Ya, di sini di gambar yang ibu tampilkan ini, tadi anak-anak ibu telah menyebutkan contoh salah satu dari hewan avertebrata, yaitu bintang laut, cumi, dan siput. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari gambar yang sudah ibu tampilkan barusan, coba lihat lagi gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, kalau menurut anak-anak ibu, di gambar ini apa saja yang ada menurut anak-anak ibu? Coba. Nah, coba Clara. Kelinci dan siput. Bagus. Siapa lagi? Coba, siapa lagi? Gesta. Bagus, siput dan kelinci. Nah, dari dua gambar hewan tersebut, apakah yang membedakan dari dua jenis hewan ini? Coba menjawab. Joel. Kelinci besar, sedangkan siput sangat kecil. Bagus, tepuk tangan buat Joel. Ya, di sini kita bisa melihat bahwasanya kelinci lebih besar daripada Siput. Selanjutnya apa lagi anak-anak yang kalian ketahui dari gambar ini? Juita, coba. Kelinci lincah dan cepat, sedangkan siput sangat lambat. Betul sekali, ya. Si kelinci kalau bergerak, gerakannya cepat, sementara kalau siput, pergerakannya lambat. Ayo, siapa lagi yang tahu apa perbedaan dari gambar ini? Coba. Nah, coba Gesta. Bagus, tepuk tangan buat Gesta dulu. Nah, di sini kita bisa mengetahui perbedaannya yang lebih yaitu tentang perbedaan tulang tentang hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu kelinci dan siput. Apa lagi yang membedakan anak-anak ibu di antara dari dua gambar ini? Coba Joel. Kelinci tidak memiliki cangkang, siput memiliki cangkang. Bagus sekali. Tepuk tangan Pak Joel dulu. Ya, yang mana tadi dikatakan oleh si Joel, kelinci tidak memiliki cangkang, sementara siput memiliki cangkang. Nah, di sini kita bisa mengetahui anak-anak ibu semuanya bahwasanya hewan ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi kelebihan serta kelemahannya berbeda-beda, ya. Yang mana bisa kita ketahui bahwasanya kelinci ini bergerak menggunakan kaki, ya, untuk melompat, untuk berlari dan sebagainya. Sementara siput menggunakan apa, Nak? Selaput lendir. Bagus. Joel, coba ulang Joel. Selaput lendir. Yaitu bergerak menggunakan tubuhnya yang mengeluarkan selaput lendir. Terus kedua, kelebihan dari siput ini kalau menurut anak-anak ibu dari kelinci apa? Coba. Ayo. Saya Bu. Coba Juita. Merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Bagus, betul sekali ya. Siput itu adalah hewan yang berjasa untuk apa tadi Juita? Penguraian
daun-daunan. Mengurangi serpihan dedaunan. Di sisi lain juga kita bisa mengetahui anak-anak ibu semuanya, kelebihan dari siput ini adalah memiliki cangkang atau rumah. Cangkangnya ini adalah rumahnya sendiri, yang mana dimanapun ia berada, maka rumahnya tetap ia bawa, iya kan? Sedangkan kelinci memiliki rumah atau tempat jika manusia membuatnya, ya kan? Kalau seandainya manusia tidak membuat kandangnya, maka si kelinci tidak memiliki tempat tinggal. Nah, terus anak-anak ibu semuanya, selanjutnya apakah cangkang siput ini berbeda-beda warna? Kalau menurut anak-anak ibu bagaimana? Berbeda-beda ya. Walaupun sebenarnya namanya itu sama, yaitu siput, tetapi memiliki warna cangkang yang berbeda-beda. Nah, ibu tanya sekarang dulu. Kelinci biasanya hidup di mana? Di darat. Kelinci hidup di mana? Di darat. Kalau siput? Di air. Betul, siput bisa hidup di air dan juga ada yang hidup di darat. Biasanya siput ini kita lihat di mana anak-anak? Sawah. Di pohon pisang. Coba dulu si Juwita. Coba Juwita. Clara, ya Clara, coba Clara. Di pisang. Di mana? Di sawah, ya, di sawah. Juga kita bisa, ya, di pohon pisang, di pokok pisang, benar. Air, benar. Jadi inilah kelebihan dari siput ini ya anak-anak. Selain dia bisa hidup di darat, dia juga bisa hidup di air. Nah, baik. Anak-anak ibu semuanya, selanjutnya coba amati gambar yang ibu tampilkan, ya, dan temukan perbedaan-perbedaan di antara gambar berikut. Nah, coba sebutkan dulu, gambar apa ini? Kelinci. Terus? Siput. Nah, coba tentukan karakteristik daripada kelinci dari tanya dulu dari Juwita coba. Mempunyai tulang belakang dari kepala sampai ekor. Bagus ya, mempunyai tulang belakang lurus dari kepala sampai ke ekor. Selanjutnya apa lagi? Joel. Memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Bagus, itu memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Dulu, biar lebih semangat dulu. Oh, selanjutnya apa lagi? Coba Resta. Bagus, yaitu kelinci mempunyai tengkorak di bagian kepala untuk melindungi otaknya, ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, coba Clara. Memiliki 2 pasang alat gerak di bagian tubuh. Bagus ya, menerangkan di sini bahwasanya kelinci ini memiliki 2 pasang alat gerak di bagian tubuh, yaitu tangan dan kaki. Nah, itu adalah beberapa contoh karakteristik kelinci anak-anak ibu ya. Nah, sekarang coba kita masuk pada karakteristik siput. Nah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, coba dulu Gesta. Iya, betul sekali. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya siput ini tidak memiliki tulang belakang. Siapa lagi? Coba si Clara. Memiliki cangkang. Iya, memiliki cangkang. Yaitu memiliki cangkang di bagian belakang.
Belakang. Sekarang apa lagi? Sabuk. Coba Joel. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. Bagus. Memiliki sistem peredaran darah yang terbuka. Masih ada lagi? Masih saya Coba Gesta. bernapas dengan paru-paru atau siput darat atau insang atau siput air. Betul, yaitu kalau siput darat dia bernapas dengan paru-paru. Kalau siput air dia bernapas dengan insang. Satu lagi, coba siapa? Nah, coba Alan. Berproduksi secara seksual dengan bertelur dan bersifat Bagus, tepuk tangan semuanya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya siput ini berproduksi atau berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, cukup baik jawabannya. Sekarang kita lanjutkan untuk membaca teks bacaan berbentuk cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Tetapi sebelumnya dulu, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, yang mana kelompok 1, Ibu sebut dari sini, yaitu Juwita dan Clara. Kelompok 2, Gesta dan Resta. Dan kelompok 3 adalah Joel dan Alan. Ya, baik anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan pada bacaan teks, yaitu yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Di sini ibu mintakan satu persatu anak-anak ibu untuk membacakannya dan yang lain memahami ya. Nah, di sini ibu minta kepada anak ibu Juwita untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang adalah hewan yang paling mematikan. Bahkan karena buatannya yang aman, tidak jarang orang membandingkannya dengan keling. Siput juga dianggap mematikan karena tubuhnya yang berlendir. Bagus. Dilanjutkan dengan si Resta. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Bagus. Sekarang coba si Joel lanjutkan bacaannya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan membersihkannya bagian-bagian yang kecil, serpihan, sehingga untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput dan kerang. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Bagus ya. Sekarang dilanjutkan oleh Clara. Siput adalah pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Bagus. Baik anak-anak ibu semuanya. Setelah kita membaca teks dari yang barusan kita baca, apa yang anak-anak ibu tahu tentang
hasil dari bacaan tersebut? Coba siapa yang mau jawab? Ayo, apa yang bisa diketahui setelah membaca teks tersebut? Memiliki paragraf, memiliki depoko dan kesimpulan. Betul sekali ya. Selain kita memahami tentang siklus kehidupan siput, kita juga bisa mengetahui tentang paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembang. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, baik. Anak-anak ibu semuanya, apa lagi selain itu? Apa itu ide pokok? Coba Resta. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks. Bagus. Gagasan utama yang terdapat pada teks. Selanjutnya, apa itu paragraf? Siapa? Nah, coba Clara. Dari awal cerita sampai akhir cerita. Ya, betul. Itu keseluruhan dari awal hingga terakhir sehingga membentuk satu paragraf yang didukung oleh kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Iya, Nak ya? Nah, baik Anak Ibu semuanya. Selanjutnya, setelah kita melihat video, di situ kita telah melihat tentang membuat organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, nah maka dari itu Ibu mintakan dulu anak-anak Ibu membuat alat organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata sesuai dengan bahan-bahan yang telah kita persiapkan ya. Nah, coba dikeluarkan dulu bahan-bahan yang sudah dibawa dari rumah tadi. Ya, coba dikasih nampak sama Ibu. Bagus. Di situ ada berapa warna digunakan itu, Clara? 3. Apa saja itu, Nak? Pink, hijau, dan biru. Bagus. Itu mempunyai 3 warna, pink, hijau, dan biru. Baik, anak-anak Ibu semuanya, coba masing-masing kelompok mengerjakan produknya sesuai dengan video yang sudah kita saksikan atau sudah kita simak barusan tadi. Nah, di sini juga Ibu akan menilai ya. Menilai anak-anak Ibu bagaimana kekompakan antara kelompok. Seterusnya di sini juga Ibu akan menilai bagaimana kerapian anak-anak Ibu dalam melakukan produknya ya. Coba dimulai, Ibu beri waktu selama 10 menit.
Bagaimana anak-anak, udah siap? Siapa yang masih belum? Coba tunjuk tangan. Oh, coba disiapkan dulu ya, Ibu tunggu sedikit lagi. Bagaimana, sudah siap? Bagus, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Belum lagi, kelompok 1. Kita tunggu dikit lagi ya. Kelompok 1 mengerjain produknya ya, Nana. Sudah siap? Bagus. Baik, anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita mempresentasikan hasil dari produk anak-anak, mari kita dulu melakukan ice breaking ya, biar lebih semangat lagi ya. Nah, coba lihat dan ikuti gerakan dari video ini ya anak-anak ya. Nah, coba semua dulu ditinggalkan dulu produknya. Coba dulu melihat videonya. Kita melakukan ice breaking ya, biar lebih semangat. Ambil sari ya, gulung-gulung, digulung-gulung. Bagus. Bagaimana? Senang? Senang. Baik, anak-anak Ibu semuanya, karena pembuatan produk dari anak-anak Ibu telah selesai, maka coba ditunjukkan hasilnya ya. Dari kelompok 1 dulu, Juwita dan Clara. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, kelompok 1 itu hewan apa nak yang dibuat? Kelinci. Bagus. Hewan kelinci itu tadi tergolong hewan apa? Vertebrata. Nah, sekarang kelompok 2. Coba tunjukkan. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo, itu hewan apa Gesta dan Desta? Siput. Bagus. Siput tadi tergolong hewan apa, nak? Vertebrata. Sekarang kelompok 3. Coba tunjukkan hasil dari produknya. Angkat. Bagaimana, udah nampak kelompok 1, 2? Sudah. Itu hewan apa? Kelompok 3? Siput. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, Ibu tanya untuk kelompok 3 itu siput termasuk hewan apa? Bagus, hewan vertebrata. Berarti anak-anak Ibu semua sudah bisa melakukan atau membuat organ gerak dari siput, yaitu vertebrata dan avertebrata. Baik, anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya kita mengerjakan tugas kita melalui LK ya, LKPD, yang mana Ibu akan membagikan melalui grup WA kita ya. Coba buka grup WA-nya masing-masing dan kumpulkan LKPD-nya, baca dan jawab ya. Nah, sesuai juga di sini Ibu akan menilai anak-anak Ibu bagaimana nantinya mengerjakan dari soal-soal yang ada di LKPD kita. Bagaimana? Sudah dibuka link grupnya?
Sudah dibuka WA grupnya, sayang? Bagaimana? Apa ada? Udah nampak kalian di situ LKPD yang Ibu kirim? Sudah. Oh, coba dikerjakan ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nanti kalau seandainya sudah selesai, maka anak-anak Ibu masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil jawabannya. Dimulai. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Bagus. Berarti kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, karena sudah siap mengerjakan LK anak-anak Ibu, mari anak-anak Ibu mempresentasikan jawaban dari soal-soal tersebut. Di sini kita mintakan dari kelompok 1 dulu untuk menjawab soal nomor 1 di bagian paragraf 1 sampai 3. Ya, coba. Ide pokok paragraf 1. Siput sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pelambang. Karena gerakannya yang lamban,
Tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan. Bagus. Lanjut, paragraf kedua. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput ini merupakan peringatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bagus. Sekarang kelompok 3. Coba buat jawabannya dari paragraf 3. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengantar. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Bagus. Apakah ada kelompok yang mau menanggapi dari hasil jawaban kelompok 3? Betul ya. Sekarang kita masuk pada paragraf keempat. Sekarang jawab dari kelompok 2 dulu. Paragraf 4. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembang. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Bagus. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Bagus. Sekarang kelompok 1 menjawab paragraf kelima. Paragraf 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Kalimat meskipun terik panas maupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dengan aman dengan cahaya. Predator akan berdunia memaksa siput karena dia terlindung oleh kampungnya yang keras. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3, bagian paragraf 6. Siput bukan hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa dan memiliki banyak kelebihan. Kalimat pengembang. Siput diciptakan dengan kekuatan sekaligus kelebihan. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang soal nomor 2. Ya, di sini kita mintakan dari grup kelompok 1. Nomor 1. Nama Bang. 5 organ berat. 1. Kaki. 2. Sayap. Nama organ berat otot bawah kulit. Fungsinya kaki belakang berfungsi untuk terbang. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada jawaban yang lain dari kelompok lain? Tidak. Baik, bagus. Baik, anak-anak ibu semuanya, setelah kita kerjakan LKPD kita, ya, maka hasil dari LKPD tersebut nanti anak-anak ibu memfotokan dan mengirim kembali di link WA grup kita ya. Ya. Nilai. Baik, anak-anak ibu semuanya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apa saja yang anak-anak ibu ketahui? Coba siapa yang mau jawab? Siapa? Coba Gesta. Tentang organ gerak hewan. Bagus. Tentang organ gerak hewan. Apalagi yang bisa anak-anak ibu simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Oh, boleh. Cerita coba. Kumpulan. Ya. Terus? Apa? Siapa yang bisa jawab? Oh, Gesta. Ya, kita Hah? Coba Joel. Dapat menjelaskan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Bagus. Tepuk tangan buat Joel dulu. Dengan kita belajar hari ini, maka anak-anak semua dapat menjelaskan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya apa lagi anak-anak? Nah, coba Gesta.
dapat membuat organ gerak sederhana hewan vertebrata atau avertebrata dari bahan plastisir. Bagus ya. Dengan kita sudah belajar hari ini, maka kalian semua dapat membuat organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata dari bahan plastisir. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang apa lagi nak? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang akan tahu? Nah, coba keluar. Halo, siapa? Joel. Dapat menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Bagus. Itu anak-anak ibu dapat menentukan ide pokok dari satu paragraf. Baik, anak-anak ibu semuanya, pembelajaran ini adalah sangat penting. Ya, karena kenapa? Kalau seandainya kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan percaya diri, maka kita akan sukses ke depan. Ya, tapi bagi anak-anak yang tidak bersungguh-sungguh untuk belajar, maka kemungkinan besar ke depan tidak akan mendapatkan kesuksesan. Karena ilmu itu sangat penting. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran yang ibu sampaikan? Senang? Apalagi? Bersemangat, bergembira. Apalagi nak? Mendapatkan ilmu. Betul, mendapatkan ilmu. Terus dari pembelajaran kita hari ini, sikap apa saja yang sudah anak-anak ibu kerjakan? Coba Joel. Sopan, saling bekerja sama, Dan lain-lain. Sopan dan saling bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa itu Joel? Dalam membuat organ gerak hewan dengan menggunakan plastisir. Yaitu dengan membuat organ gerak hewan vertebrata dan vertebrata dari bahan plastisir. Baik, anak-anak ibu semuanya, karena hari ini karena saat ini telah selesai pembelajaran kita, maka anak-anak ibu semuanya coba dulu semua peralatannya dikumpulkan. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Nah, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya nanti Dia melindungi kita dari sekolah ini hingga ke rumah kita masing-masing ya. Nah, di sini Ibu minta kepada anak Ibu Juita untuk memimpin kita dalam doa. Kepada anak Ibu persilakan. Mari kita kepada kebersihan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih anak Ibu Juwita. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai, maka kita boleh pulang di rumah masing-masing. Terima kasih anak Ibu. Sudah.